warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fatmawati Putri, NIM 21210104087. Di sini kami dari kelompok 8 Ilmu Pendidikan akan menerangkan tentang sistem pendidikan nasional. Sebelum kepada sistem pendidikan nasional, apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya yang sekarang dan yang akan datang. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya. Kelembagaan pendidikan. Yang pertama yaitu jalur pendidikan. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional melalui dua jalur, yaitu pertama, jalur pendidikannya sekolah, kedua, jalur pendidikan luar sekolah. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terbagi menjadi jenjang pendidikan dasar yang pertama. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terbentuk atas sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan yang sederajat dengan SD atau MI adalah program seperti paket A, dan yang sederajat dengan SMP atau MTS adalah program seperti paket B. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan menengah keagamaan. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Output pendidikan tinggi diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Output pendidikan tinggi diharapkan dapat mengisi kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat. Perguruan tinggi dapat terbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Febrani Putri, NIM 21410104001. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pendidikan nasional. A. Jenis program pendidikan nasional. 1. Pendidikan umum, yaitu pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang kedua, pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Yang ketiga, pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang keempat, pendidikan kedinasan, yaitu pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang kelima, pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Yang keenam, pendidikan profesi, pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan persyaratan keahlian khusus. Yang ketujuh, pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. B. Kurikulum pendidikan. Dalam hubungan dengan pembangunan nasional, kurikulum pendidikan nasional mengisi upaya pembentukan sumber daya manusia untuk pembangunan. Dalam kaitan ini, kurikulum mengandung dua aspek, yaitu aspek kesatuan nasional dan aspek lokal.
Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum disusun dengan memprihatinkan A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, D. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, F. Tuntutan dunia kerja, G. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, H. Agama, I. Dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 37 Ayat 1 bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Faktor penunjang pelaksanaan muatan lokal 1. Adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal kerja apapun yang membawa hasil. 2. Materi muatan lokal yang dapat dijadikan sasaran belajar cukup banyak tersedia, baik macamnya maupun penyebarannya di semua daerah, sehingga penentu daerah perintis tidak sulit. 3. Adanya materi muatan lokal yang sudah tercantum sebagai materi kurikulum dan sudah dilaksanakan secara rutin, hanya tinggal pembenahan efektivitas yang perlu ditingkatkan. 4. Media massa khususnya TV sudah tidak sulit untuk dimanfaatkan guna penyebaran informasi berupa contoh-contoh model pelaksanaan muatan lokal yang berhasil. Dengan demikian, ide tentang muatan lokal lebih cepat memasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masyito, NIM 21211040075. Di sini saya akan menerangkan poin ketiga tentang undang-undang. Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan perundang-undangan yang menyertai PP dan Permendikbud. Apabila dicermati ketentuan yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat 1 tentang hakikat pendidikan, Pasal 2 tentang dasar pendidikan nasional, Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, Pasal 4 tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, dan Pasal 5 tentang hak warga negara, jelaslah bahwa semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah berupaya terwujudnya Amanat Undang-Undang Dasar 1945, baik yang tertulis dalam pembukaan alinea keempat maupun Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tertulis, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik makna bahwa pendidikan yang dirancang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan yang menganut aliran modern yang mengutamakan aktifnya peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini sesungguhnya sesuai dengan pandangan Aristoteles yang menggunakan educare yang maknanya unfolding, memekarkan potensi. Suatu aliran pendidikan yang ditetapkan di negara seperti Jerman dan Amerika Serikat yang tidak mengenal ujian nasional, bila ini diterapkan kepada konsekuen dan didukung sepenuhnya dengan sumber daya yang memadai, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia akan terwujud. Pasal 2 tertulis, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan ini implikasinya jelas, yaitu bahwa pendidikan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya negara kebangsaan, negara kesejahteraan, negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila,
Pasal ini sebagai landasan dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pasal ketiga tertulis, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan terdapat 6 ayat. 2 diantaranya tertulis dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3 yang tertulis sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Pasal 4 ayat 3, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Kedua prinsip dari 6 prinsip yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memperkuat di satu pihak terlaksananya dasar pendidikan nasional yang tertulis pada pasal 2 yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Mufiroh, NIM 214101040021. Saya akan menjelaskan tentang inovasi. Inovasi pendidikan merupakan upaya dasar memperbaiki aspek-aspek pendidikan. Dalam praktiknya, Atmijojo mengemukakan inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang berbeda dan kualitatif dari hal yang ada sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Ibrahim mendefinisikan inovasi pendidikan adalah inovasi pembaruan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang pendidikan. Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah ide, barang yang disarankan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau masalah-masalah pendidikan. Menurut Ilar, inovasi pendidikan harus didukung oleh masyarakat untuk merubah apabila masyarakat belum mengkehendaki suatu sistem pendidikan, perubahan atau inovasi pendidikan terjadi, itu mungkin tidak akan terjadi. Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Struktur pendidikan, yang ketiga metode kurikulum dan pengajaran, serta yang keempat perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan. Mungkin itu dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.